Di sini juga saya berperan sebagai ayah Dara, Emir, dan tukang ojek. Saya Urban Latifah berperan sebagai ibu Bima dan siswa. Saya Syahla Nurul Kamila berperan sebagai Dara. Saya Nita Purnamasari berperan sebagai siswi dan warga. Saya Resa Sana Sulaiman berperan sebagai Nia. Saya Sandra Adrianti berperan sebagai Puput. Saya Yuri Blansas berperan sebagai Bima. Saya Salman Lamia berperan sebagai dokter dan siswi. Saya Siti Raini berperan sebagai penjaga supermarket dan siswi. Saya Putri Malang ini berperan sebagai tukang pijat dan dukun belakang. Saya Siti Riyadi berperan sebagai ibu Dara. Saya Nia Hasna berperan sebagai narator dan siswi. Saya Vita Silmaudi berperan sebagai siswi. Dan saya Sabri Gadi berperan sebagai guru. Adapun kegiatan dan tujuan kami melaksanakan kegiatan ini ialah untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Ana Muktiana Anwar MPD. Adapun maksud dan tujuan kami melaksanakan kegiatan ini ialah untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Ana Muktiana Anwar MPD. Semoga dapat diterima dan Selamat menyaksikan. Diceritakan di sebuah sekolah menengah atas, ada sepasang kekasih muda yaitu Bima dan Dara. Dara, gadis pintar, cantik, dan berbakat dari keluarga berada. Kembang sekolah yang seakan-akan tidak punya kekhawatiran apapun, selain memilih warna ikat rambut yang akan ia kenakan. Pilihan terberat mungkin memilih akan kuliah di mana, luar atau dalam negeri. Cewek lain bisa jadi iri, tapi tidak berani berkata buruk. Karena Dara anak baik. Sementara cowok-cowok jatuh hati, tapi hanya berani mengagumi dari jauh. Bima, anak yang jarang serius dan tak perlu dianggap serius. Kerjaannya barangkali hanya serius membuat lelucon. Sikap masa bodoh membuatnya disukai, tapi juga mudah jadi bahan bercandaan. Ia murid kesayangan guru yang santai, tapi musuh guru yang mengagungkan keteraturan dan kecerdasan akademik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini Ibu akan membagikan hasil ulangan kalian yang minggu kemarin ya. Dara, Ibu minta tolong untuk membagikan hasil ulangan ini ya.
Oke, Ibu akan bertanya, siapa yang nilainya 100? Bagus Dara, semoga kamu bisa mempertahankan nilaimu ya. Lanjut, siapa yang nilainya 90? Bagus Mia, tapi lebih bagus jika ditingkatkan lagi ya Mia. Apakah ada yang nilainya di bawah KKM? Gak apa-apa, Bim. Aduh Bim, kenapa sih kamu kalau ulangan suka di bawah KKM mulu? Gak malu apa sama sebelah kamu? Gak malu lah Bu, dia kan gak punya malu. Sudah, jangan berisik. Untuk kamu Bima, perbanyak belajar, bukan pacaran. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri saja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari Dara kemudian menjadi hari-hari Bima juga. Meski awalnya enggan karena tidak mau merepotkan, Dara jadi terbiasa berangkat dan pulang sekolah bersama Bima. Lalu berlama-lama di rumah Dara. Kian hari, Bima mulai akrab dengan si rumah Dara. Setiap pulang sekolah, mereka selalu bermain di rumah Dara. Ibuku pulang kantor paling cepat jam 8 malam. Ayahku sih biasanya pulang duluan dari restoran. Kalau puput adikku pulang sekolah langsung les atau main. Tuh kan belum diganti juga. Ini kan Jungkook, suami aku. Kamu kan cuma pacar aku. Ih, balikin. Tunggu sini ya, Bim. Bim, kamu diem ya, aku mau rias kamu. Gak Dar, masa cowok dirias sih? Udah, diem, jangan banyak komen. Setelah beberapa menit kemudian, Dara telah selesai merias Bima. Tada, selesai. Lucu banget. Lucu kan buatan aku? Lucu, mukaku kayak balut gini. Jelek Dar. Lucu, Bim. Diem deh, aku mau foto kamu dulu. Lucu banget. Bahagia banget ya lihat muka aku kayak gini. Iya bahagia, soalnya kapan lagi lihat muka kamu kayak gini. Lihat deh. Dara ketiduran hingga langit sudah gelap. Saat terbangun, ia menatap tempat tidurnya yang berantakan sambil mengingat peristiwa tadi siang. Spraynya kusut, sama kusutnya dengan perasaannya yang kini belum dapat ia kenali. Sesal, kesal, kalaupun ia pada siapa, tidak ada yang memaksa ataupun terpaksa. Barangkali ia kesal pada dirinya sendiri. Dengan langkah berat, Dara mengambil spraynya di lemari. Saking fokusnya, ia sampai tidak menyadari jika sang ibu memanggilnya. Dara? Dara? Ngapain kamu malam-malam ganti spray? Tadi Dara tidur siang, mens tembus. Bukannya seminggu lalu kamu mens? Gak ngerti juga mah. Udah makan malam belum? Udah. Ya sudah, jangan terlalu malam ya tidurnya, besok kan sekolah. Iya mah. Saat istirahat telah tiba, Dara dan Bima pergi ke kantin. Sesampainya di kantin, Bima membelikan bakso untuk Dara. Bima pun memberikan baksonya pada Dara. Akan tetapi, sebelum bakso itu masuk ke mulut Dara, Dara merasa mual dan ia pergi berlari ke toilet diikuti oleh Bima.
Dar, kamu kenapa? Nggak tahu Bim. Aku tiba mau gitu. Ya udah, keluarin aja. Pulang aja ya, Dar. Istirahatin aja badan kamunya. Ya Bim, tapi nanti kamu jangan jujur ke mamaku ya. Maksudnya jangan jujur apa? Bima mengetuk pintu rumah sambil berusaha tetap tenang. Setengah menit kemudian, Ibu Dara membukakan pintu. Ibu Dara tampak terkejut melihat Bima. Kemudian lebih kaget lagi melihat Dara yang tampak tidak sehat. Ya ampun, Dara, kamu kenapa? Tadi aku makan bakso. Oh, ini yang dimasukkan darah. Tapi kenapa gak jujur aja sih? Kan padahal cuma bakso, bukan narkoba. Terus, alergi? Bukan, cuma muntah dikit. Ya penasaran mah. Kamu tuh udah tahu sumber masalah, masih aja dicoba. Ibu Dara menatap putrinya dengan dahi berkerut. Ia jadi ingat Dara kecil yang dulu sering spontan melakukan ini itu tanpa takut. Berfoto bersama ular, naik wahana biang lala, dan flying fox. Barangkali sampai sekarang anaknya itu tetap begitu. Bima jadi semakin merasa bersalah juga pada Ibu Dara. Maaf ya Tante, Dara sakit, saya jadi gak enak. Saya Bima Tante, teman sekolah Dara. Loh, kok jadi kamu yang minta maaf? Salah Dara dong. Dara masih di teras saat ibunya masuk ke rumah. Ia kemudian melihat Bima yang beberapa kali gagal menyalakan motor. Motornya butut. Makasih ya Bim. Iya sama-sama. Ya udah aku pulang ya. Langsung istirahat ya. Dah. Hati-hati Bim. Dara berbaring sambil menatap langit-langit kamarnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Puput masuk begitu saja sambil menenteng tas olahraga di tangan kiri dan ukulele di tangan kanannya. Kak. Kebiasaan deh, keluar dulu dong Put. Gue lagi gak enak badan nih. Ih, bantuin gue ngomong sama mama. Gue gak mau gimnastik lagi. Bukannya lo yang mau? Mama yang mau kan? Soalnya anak tante Tita juga ikut gimnastik. Bukannya lo juga suka ya? Tapi kan lo juga jago. Cuma karena bisa, bukan berarti gue suka ya. Ya udah. Ih, Makasih ya, Kak. Dara membuka kalender di ponselnya. Garis itu selalu mencatat tanggal haidnya. Ia baru sadar, ternyata akhir Agustus adalah tanggal terakhir ia haid. Sekarang sudah bulan Oktober, seketika jantungnya berdebar. Dara mengetik pesan kepada Bima. Keesokan harinya, Bima dan Dara pergi ke supermarket. Mereka berniat untuk membeli sebuah test pack. Ada yang bisa dibantu? Pegawai pun kebingungan dengan mereka yang kabur. Setelah itu, mereka memutuskan untuk membeli test pack di aplikasi online. Besoknya, setelah pulang sekolah di rumah Dara, mereka memutuskan untuk tes kehamilan. Mereka pun memesan ojek online untuk membeli test packnya. Bima berjongkok, menunggu di depan rumah tetangga Dara. Ia lalu mundar-mandir diri sambil menatap layar ponsel, memperhatikan pergerakan satu titik. Tidak lama, seorang pengemudi ojek online mendekat. Bima segera berdiri tegak, ingin semua cepat selesai. Mas Bima ya? Iya Pak. 5 susu, tisu basah, tisu kering. Jadinya saya belikan dua-duanya Mas. Cemilannya juga sudah ada.
sama ada... Ya Pak, ini 150.000. Kembaliannya ambil aja. Papa mama kamu masih lama pulangnya kan? Iya masih. Gak mau di tempat lain aja tesnya? Dar, kamu gak apa-apa? Beberapa lama kemudian, perlahan pintu kamar mandi terbuka. Dara pelan-pelan keluar. Di tangannya ada tespek dengan 2 garis merah. Ini maksudnya positif. Dara, aku janji gak akan ninggalin kamu sendirian. Iya Bim. Gua kesel banget sih Dar sama si Aldi. Kenapa dia gak balas chat gua? Padahal dia on IG, pas gua tanya dia cuma jawab Dara tidak bisa bereaksi karena aroma nasi goreng, bakso, soto ayam, semuanya membuat ia merasa mual. Kalau lo sih enak, Bima baik banget. Dara ingin mengungkap cerita, tapi dia urung. Akhirnya ia mengangkat bahu sambil berkata, Ya gitu deh. Lo sakit banget ya, mau balik, mau gua panggilin Bima? Gua mau ke UKS. Lalu mereka beranjak dari kursi menuju UKS. Mia menggandeng tangan Dara. Bima bisa nyebelin juga ya. Tumben pulang cepet. Loh, kok cuma bawa helm? Motornya mana? Ketinggalan Bu, lupa. Kamu nyembunyiin apa? Aku gak nyembunyi apa-apa kok Bu. Udah ya, aku mau istirahat dulu. Langit sudah gelap saat Bima masuk kamar. Ia langsung merebahkan badannya pada kasur kesayangannya. Dan pikirannya langsung tertuju pada hasil tes pack Dara. Gue harus gimana ya Allah? Gue harus ngomong apa ke ibu soal ini? Lama-kelamaan ia terlelap karena mengantuk. Dara pun pergi ke kamarnya. Ia berbaring di atas kasur dan tiba-tiba tuk 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 terdengar dari suara kaca jendela dari kamar Dara. Lalu ia pun membuka jendelanya, terlihat Bima sedang berdiri di depan kaca tersebut. Maaf ya Dar, aku brengsek banget tadi ninggalin kamu. Aku janji gak akan apa. Aku udah mikirin. Aku mau gugurin kandungan ini. Bima menelan ludah, tidak berani menjawab. Sadar ia sudah melakukan hal yang ia sudah janjikan tidak akan melakukannya. Bima tersentak menatap Dara. Kamu yakin? Aku cari uangnya dulu. Aku ada uangnya kok. Pokoknya kamu tinggal cariin tempatnya dan aku gak mau minum obat. Iya, aku bisa nanya Mbak Mila. Kata ibuku dia pernah aborsi. Mbak Mila? Adalah itu, Mbak Mila tetanggaku. Oh. Tidak jauh dari rumah Bima, ada pos ronda tempat Bima terkadang menongkrong. Di sana, Bima dan Emir sedang mengobrol. Mir, ingat Mbak Mila gak yang ngugurin kandungannya dulu? Di mana ya tempat dia ngugurin?
Oh iya bener tuh si Mila ngurutnya di mana Im? Emir kemudian memberitahukan patokan arah ke rumah Emak Naim. Bima berusaha tampak tidak serius, tapi diam-diam menyimpan nama dan urutan itu dalam ingatannya. Lu mau tahu di mana rumah Manaim? Nah, lu tinggal lurus aja nih dari sini ke sana. Ntar nanti lu belok kanan. Nah, habis belok kanan nanti ada gang. Lu masuk ke gang itu nanti ada ketemu rumah Manaim. Kenapa sih lu nanya-nanya kayak gini? Lu buntingin anak orang ya? Bener Ya ya? enggak lah, ada itu tugas sekolah. Tugas sekolah apa nanya beginian? Dulu pas gue sekolah kagak ada yang kayak beginian. Ye, pan lo sekolah sampai SD doang. Ya iya dah si paling SMA. Allah Akbar, Udah azan nih, kita ke masjid yuk. Yuk. Tiba-tiba azan Isya berkumandang, Emir pun mengajak Bima untuk pergi ke masjid. Mereka pun pergi ke masjid bersama untuk sholat Isya. Keesokan harinya, Bima dan Dara pergi ke rumah Mak Naim. Jadi kamu gak apa-apa? Ini benar tempat dukun beranak. Iya betul, ayo sini masuk dulu aja ke dalam Neng. Ah iya, ini mah ada isinya, mau digugurin. Sok atuh kamu tunggu di luar ya. Jangan, dia di sini aja. Emang kenapa dia harus tunggu di luar? Yakin mau lihat? Emang cara gugurinnya gimana? Ini teh perutnya diurut, terus tangan saya teh masuk ke kamu. Masuk? Lewat mana? Ya lewat bawah atuh, masa lewat yang lain? Gini teh ya, tangan saya teh masuk, terus diambil, ditarik, nah gitu. Ayo atuh, ayo buka kakina. Heh, mau kemana tuh Neng? Karena takut, Dara mengurungkan niat untuk menggugurkan anaknya. Keesokan harinya di sekolah Bima dan Dara sedang melaksanakan KBM olahraga. Bima menerima operan bola, kemudian ia mengoper kembali ke yang lain. Sekali-kali ia mencuri pandangan ke Dara. Ayo sekarang kita pemanasan terlebih dahulu ya. Tiba-tiba duk, bola mengenai Dara. Dara! Aduh! Anak lain berkerumun, ingin menolong tapi bingung. Bim! Minggir. Semua terkejut. Lalu Bima membawa Dara ke UKS. Woi, yang benar dong kalau main. Awas ya kalau sampai Dara kenapa-napa. Perutku. Bayinya gimana? Bima masuk ke UKS dan berusaha menenangkan Dara. Kita tensi dulu ya. Kamu kelar dulu. Bima keluar dan duduk. 5 menit kemudian, Bima masuk ke UKS dan berusaha menenangkan Dara. Tarik napas ya. Setelah dokter memeriksa Dara, dan dokter pun kembali ke meja menemui Bima.
Kata Dara dia suka kram gitu perutnya. Itu kenapa ya? Ya, ini namanya kontraksi. Ini ciri-ciri dari tanda kehamilan yang beresiko, tanda bisa keguguran. Yang harus diperhatikan juga, kemungkinan ini gejala preeklamsia. Itu bisa menyebabkan kelahiran yang prematur. Dara butuh red pass, minimal sampai trimester kedua. Jangan sampai ia kehilangan bayinya. Dan pastikan kalian tidak berhubungan badan. Bima dan Dara keluar dari ruang USG kemudian bertemu dengan Mia. Dara, abis ngapain, Dar? Enggak Mia. Maaf ya, kita buru-buru. Kita duluan ya. Dah. Tan, tadi yang kesini abis ngapain, Tan? Yang mana? Cowok sama cewek yang keluar barusan? Oh, abis USG kehamilan. Hah? Yang cewek tadi seriusan? Anak siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan sama pacar? Karena masalah yang dialami Dara ditambah perilaku teman-temannya serta Bima yang tidak bertanggung jawab, dia menjadi stres dan depresi. Hei, kalian tahu gak? Di perjalanan pulang dari sekolah, perutnya berkontraksi, lalu ia pingsan dan ditemukan oleh warga sekitar dan dibawa oleh warga tersebut. Sudah siuman, Neng? Udah, Bu. Ini saya di mana? Ini di rumah saya, Neng. Maaf, kemarin ibu nemuin Neng di jalan dengan keadaan pingsan. Jadi sama ibu dibawa ke rumah. Oh gitu, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau gitu aku pulang, Bu. Ya udah, hati-hati di jalan ya, Neng. Oh iya, Bu, mau tanya, di sini ada dukun beranak gak, Bu? Dukun beranak? Oh, deket, Neng. Neng tinggal jalan ke Gang Haji Mahmud. Nanti di persawahan ada satu rumah. Di situ, Neng, tempatnya. Oh iya, Bu. Sekali lagi makasih ya, Bu. Permisi, ada orang nggak? Ada di sini. Ada apa lagi, Neng? Kayaknya saya jadi deh ngegugurin kandungan saya. Emang kenapa, Neng? Berubah pikiran? Ya udah, Neng, masuk dulu aja sini. Jadi sekarang maunya gimana? Saya ingin menggugurkan kandungan ini, Mbak. Oh ya udah, Neng, tunggu bentar ya. Nah, jadi pakai ini, Neng, cara ngegugurinnya. Nanti kamu makan nanasnya 3 kali sehari. Terus berasnya nanti dicuci, air berasnya nanti dicipratin ke perut Nengnya. Sambil dibacain jampe-jampe ini ya, Neng. Baik, Mbak. Terima kasih ya. Kalau begitu saya pamit. Iya, silakan, Neng. Semenjak kejadian itu, Dara sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Karena frustasi dan stres yang berlebih, Dara pun mengakhiri hidupnya. Gini banget hidup gua. Gua udah muak, mending mati aja.
Keesokan harinya di sekolah diumumkan kematian Dara. Semua siswa kaget mendengar kabar tersebut termasuk Bima. Anak-anak, hari ini Ibu punya kabar duka. Telah meninggalnya teman kita yaitu Dara. Ia tewas di tebing. Bu, ibu bohong kan? Jangan bercanda kayak gitu, Bu. Gak lucu. Enggak, Bim, Ibu nggak bohong. Ibu tadi pagi dapat info dari keluarganya. Gak mungkin. Gak mungkin. Bima bergegas langsung pergi ke rumah Dara. Akan tetapi kehadiran Bima tidak disambut baik oleh keluarga Dara. Om, Dara di mana, Om? Kamu, gara-gara kamu anak saya jadi begini. Sekarang bagaimana kamu mau tanggung jawab, hah? Kalau kamu gak datang ke kehidupan Dara, dia pasti masih hidup. Udah Pak, udah. Nak Bima, kalau mau ketemu Dara, dia di dalam lagi diajikan. Bima pun ikut membantu proses pemakaman Dara. Dara, maaf ya, gara-gara aku kamu jadi begini. Gara-gara aku gak ada pas kamu lagi banyak masalah. Gara-gara aku gak tanggung jawab, kamu sampai ngorbanin nyawa kamu kayak gini. Maaf ya, aku harap kamu tenang di sana. Oh maaf ya, gara-gara saya anak om sampai begini. Saya pasrah om. Mau om masukin penjara atau mukuli saya ikhlas om. Om bisa ngelampiasin amarah om ke saya. Enggak, Nabima. Udah gak apa-apa. Maaf saya tadi kebawa emosi. Saya juga udah ikhlas atas kepergian anak saya. Ya mungkin kami juga salah gak bisa ngedidik Dara dengan baik sebagai orang tua. Saya udah memaafkan kamu, Bim. Kedepannya jangan sampai kamu ngelakuin kesalahan yang sama lagi ya. Iya om, makasih ya. Maaf sekali lagi. Permisi. Cukup sekian drama yang dapat kami tampilkan. Semoga bisa diambil pelajaran dalam drama yang kami bawakan. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.